Penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam dunia akademik. Bahasa Indonesia perlu mampu berkiprah di tingkat internasional melalui pengembangan dan pembentukan istilah ilmiah yang tepat. Pembentukan istilah ilmiah yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan di tingkat global memiliki dasar hukum yang kuat. Penguatan kedudukan dan peran bahasa Indonesia di dalam negeri menjadi modal utama untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia di dunia internasional. Penguatan bahasa Indonesia di tingkat nasional dan internasional perlu dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan kewajiban negara yang harus dilakukan secara nyata dan terencana. Peran bahasa Indonesia sebagai alat transfer ilmu pengetahuan. Pada slide ini saya akan menjelaskan peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi media utama pembelajaran mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Adanya bahasa Indonesia, proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih efektif karena digunakan dan dipahami oleh sebagai besar masyarakat Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga berperan dalam menyatukan proses belajar di tengah keberagaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dengan bahasa yang sama, siswa dari berbagai daerah tetap dapat menerima materi pembelajaran yang seragam. Bahasa Indonesia juga menjadi fondasi lintas disiplin dalam kurikulum 2013 karena digunakan dalam berbagai mata pelajaran untuk memahami konsep dan menyampaikan pengetahuan. Terakhir, bahasa Indonesia mendukung kemampuan literasi peserta didik baik dalam membaca, menulis, berbicara maupun memahami informasi secara kritis. Peran bahasa Indonesia sebagai alat transfer ilmu pengetahuan. Dalam penerbitan ilmiah, digunakan dalam jurnal dan karya akademik nasional, menjadi sarana penyebaran hasil penelitian, memudahkan masyarakat memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Oke, berikutnya. Oke, di sini akan saya lanjutkan kembali di slide ke-12. Di sini diartikan peran bahasa Indonesia sebagai alat transfer ilmu pengetahuan. Nah, dalam pengembangan iptek disebutkan penerjemahan buku ilmiah ke bahasa Indonesia, terus juga ada penyusunan buku ajar bahasa Indonesia. Kemudian yang nomor 3 adalah pengembangan konten digital science dan teknologi. Jadi dominasi bahasa Inggris keterbatasan istilah teknis dan kebiasaan mencampurkan bahasa menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Nah, namun tantangan tersebut juga menjadi peluang untuk terus memperkuat posisi bahasa Indonesia di dalam dunia ilmiah sebetulnya. Selanjutnya di slide ke-13. Di slide ke-13 di sini dijelaskan tantangan bahasa Indonesia di ruang lingkup ilmiah. Di sini dominasi bahasa Inggris
Jadi bahasa utama dalam publikasi ilmiah internasional, mendorong akademisi lebih memilih bahasa Inggris, terus keterbatasan istilah teknis, banyak istilah baru berasal dari bahasa asing, terus pendanaan istilah bahasa Indonesia belum selalu tersedia. Nah, di sini ada sikap kebahasaannya, ada pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masih sering terjadi. Terus bahasa Indonesia dianggap kurang prestisius dalam dunia ilmiah. Mohon maaf sebelumnya, saya bantu presentasikan kembali di slide ke-13, yaitu ada tantangan bahasa Indonesia di ruang lingkup ilmiah. Nah, di sini terdiri dari dominasi bahasa Inggris, yaitu bahasa utama dalam publikasi ilmiah internasional, mendorong akademisi lebih memilih bahasa Inggris, terus keterbatasan istilah teknis juga, jadi banyak istilah baru yang berasal dari bahasa asing, padanan istilah bahasa Indonesia juga belum tentu selalu tersedia. Jadi sikap kebahasaan juga pencampuran bahasa Indonesia dan Inggris masih sering terjadi juga. Jadi bahasa Indonesia juga dianggap kurang prestisius dalam dunia ilmiah. Jadi sebetulnya dapat disimpulkan ya. Jadi pembukaan istilah, jadi peningkatan kualitas publikasi ilmiahnya juga dan pengembangan program BIPA-nya merupakan langkah penting untuk memperluas penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang diakui secara internasional. Di slide ke-14, di sini upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu global. Di sini diterangkan pembakuan dan pengembangan istilah. Jadi ada penyusunan dan pembakuan istilah ilmiah, pengembangan KBBI dan pedoman istilah, terus ada peningkatan penulisan ilmiah, mendorong publikasi ilmiah berbahasa Indonesia, meningkatkan kualitas jurnal nasional, terus internasional bahasa Indonesia. Jadi ada pengembangan program BIPA, pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44, meningkatkan peran bahasa Indonesia di tingkat internasional. Berarti dapat disimpulkan, jadi di masa depan, jadi bahasa Indonesia perlu terus beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam penyediaan istilah-istilah baru, serta peningkatan kualitas publikasi ilmiah. Dengan langkah tersebut, mungkin bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa ilmiah yang kompetitif di tingkat global. Selanjutnya di slide ke-15, di sini dijelaskan tantangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah di masa depan. Di sini memahami berbagai tantangan dan solusi strategis dalam upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah yang kompetitif di tingkat global. Di sini ada aspek, tantangan, dan solusinya seperti apa. Di sini ada aspek kosakata, publikasi, sikap bahasa. Tantangannya di dalam kosakata itu ada keterbatasan istilah AI, bioinformatika, dan lain-lain. Disebutkan juga di aspek publikasi, di tantangannya kita dominasi bahasa Inggris. Disebutkan di aspek juga ada sikap bahasa. Di sini di tantangannya kita kecenderungan penggunaan istilah asing secara berlebihan. Nah, solusinya kita ada 3 solusi dengan masing-masing aspek dan tantangan tadi di pemuktakhiran KBBI dan glosarium daring bisa disebutkan juga. Jadi ada di publikasi, tantangannya didominasi bahasa Inggris, disebutkan peningkatan kualitas jurnal nasional. Terus ada juga di aspek sikap bahasa, kecenderungan penggunaan istilah asing secara berlebihan. Jadi solusinya adalah sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam ranah akademik. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan coba menyimpulkan dari beberapa presentasi kami tadi. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, sebetulnya dapat disimpulkan jadi bahwa bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat-sangat penting sebagai penghala ilmu pengetahuan.
bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi melalui perannya dalam dunia pendidikan maupun penerbitan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, bahasa Indonesia membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai informasi dan pengetahuannya. Jadi meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti dominasi bahasa Inggris, keterbatasan istilah ilmiah, dan pengaruh globalisasi, bahasa Indonesia tetap memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang kompetitif. Nah, oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah sebagai akademisi dan masyarakat untuk terus mengembangkan kosakata ilmiah, meningkatkan kualitas publikasi berbahasa Indonesia, serta memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang keilmuan. Dengan demikian, bahasa Indonesia dapat terus menjadi identitas bangsa sekaligus menjadi jembatan kemajuan ilmu pengetahuan bagi generasi sekarang dan masa depan. Terima kasih sebelumnya terhadap teman-teman. Oke. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Semoga materi yang kami paparkan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita juga mengenai pentingnya peran bahasa Indonesia dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih semuanya.